saudara, di mana di tengah-tengah banyaknya tantangan, masalah, penderitaan yang dialami dalam hidupnya, Daud dia datang dan terus dia datang mencari Tuhan. Ini jalan yang terbaik, solusi yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita mau seperti Daud, dia datang mencari Tuhan. Dan hal yang dia lakukan di dalam hidupnya, Daud bukan hanya datang mencari Tuhan, tetapi lebih jauh lagi, Daud mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Kenapa dalam poin pertama ini ada dua hal yang saya katakan? Karena ada orang Kristen, dia datang mencari Tuhan, tetapi dia tidak mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa benar-benar dia berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini yang dirasakan oleh Daud dalam kehidupannya, di mana sekalipun banyak tantangan, masalah, banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya, dia tetap kuat. Dia tetap tegar. Kenapa? Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatan di dalam kehidupannya. Jadi dia katakan kepada siapa dia harus takut. Bahkan Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng adalah tempat perlindungan, tempat kita berlindung, saudara. Nah, Daud jadikan Tuhan sebagai benteng di dalam hidupnya, sehingga tidak ada rasa gemetar sekalipun banyak hal yang dihadapi. Di dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur 27, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kita mau belajar dari Daud, saudara, yang membuat dia tetap kuat, dia tetap mampu, dia tetap dapat menjalani kehidupannya sekalipun ada banyak tantangan. Berat, saudara, ya. Saya dapat katakan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, kalau kita bandingkan dengan Daud masih lebih berat yang Daud alami. Tetapi satu hal yang kita mau ambil, kalau Daud saja dia bisa kuat, dia bisa mampu, kita juga bisa, saudara. Kenapa saya katakan kita bisa? Karena Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang Daud sembah sama. Amin. Sama. Tuhan tidak membedakan. Oh, ini Daud, makanya saya tolong. Oh, ini bukan Daud, saya tidak tolong. Tidak, saudara. Kunci yang membuat bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan kuasanya dalam hidup kita, kita yang menentukan. Apakah hidup kita ini, kita hidup tetap mencari Tuhan? Karena Tuhanlah benteng kita, keselamatan kita, penolong dalam hidup kita. Dan apakah kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Di mana Daud dia tetap mencari Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Satu hal yang sungguh luar biasa dalam hidup ini, kita akan tetap alami pertolongan Tuhan kalau kita tetap setia mencari Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Kita akan selalu berkata, masalah, tantangan boleh datang, tetapi Yesus Tuhan adalah kota bentengku, Dia menolong kita. Saudara, mungkin ada yang bisa kita andalkan, tetapi tetap ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang kita andalkan, Dia tidak terbatas, Dia sanggup menolong setiap hidup kita yang ada. Itu sebabnya tetap setia mencari Tuhan dan terus mempercayakan hidupmu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita yang bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita kalau kita benar-benar percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Iya, saya kasih contoh. Saudara akan begitu mengandalkan orang tuamu yang masih anak-anak. Karena tentu saudara tahu kapasitas, kekuatan, kemampuan yang orang tua memiliki. Nah, saya yakinlah orang tua saya sanggup menghadapi ini, menolong saya, memberi jalan keluar, memberikan solusi terhadap apa yang saya sedang alami. Maka di situ kita akan begitu mempercayakan hidup kita kepada orang tua kita. Dia sanggup. Yesus Tuhan, Dia lebih dari kita sebagai orang tua. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya mari datang dan cari Tuhan dan percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita yang ada sebagai orang yang percaya. Begitu jelas Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Bukan karena dia seorang raja, tidak. Tapi dia berkata, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kenapa? Karena dia tahu dia ada dan tetap setia mencari Tuhan. Dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hal yang sama kita akan alami dalam hidup kita kalau kita mau seperti itu. Yang kedua, kunci yang membuat Daud dia tetap kuat dan mampu menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, Daud selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Daud selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Daud selalu rindu datang untuk bertemu dengan Tuhan. Daud selalu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menjepit dan begitu menekan hidup Daud, saya sudah katakan tadi, sempat saya singgung dalam poin yang pertama tadi. Dia tetap datang dan mencari Tuhan. Dia tetap rindu datang ke rumah Tuhan. Sampai dia katakan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ini kan lewat lagu kita sering katakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan dalam hidupnya di tengah-tengah banyak masalah, tantangan yang dialami. Dia selalu rindu, dia minta untuk tetap ada di dalam rumah Tuhan. Bahkan dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Pertanyaan bagi kita, kenapa sih Daud di tengah-tengah banyak tantangan, masalah yang dialami, dia mau datang ke rumah Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita. Kenapa Daud dia mau tetap datang ke rumah Tuhan? Sekalipun banyak masalah, tantangan yang dialami, sebab Daud tahu di rumah Tuhanlah dia menjadi tegar. Daud tahu di rumah Tuhanlah dia dipulihkan. Daud tahu di rumah Tuhanlah dia diberi kemenangan. Ini yang membuat sehingga Daud rindu datang kepada Tuhan. Bahkan dia katakan apa? Lebih baik satu hari di pelatarannya, di rumah Tuhan, daripada 1000 hari tetapi bukan di rumah Tuhan.
mendapatkan pertolongan. Mazmur 27 ayat 6 katakan apa? Katanya, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, Daud merasakan dia kuat, dia tegak, dia mampu menjalani kehidupan yang ada. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Daud selalu rindu datang kepada Tuhan karena dia tahu di situ dia akan mendapatkan kekuatan. Jadikan ini juga kerinduan dalam setiap hidup kita untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Iya. Dia rindu untuk selalu ada di rumah Tuhan karena di situ dia akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya, memberi kekuatan dalam hidupnya. Di dalam ayat 13 dan ayat 14 ini Mazmur 27 katakan apa? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat pokok kita tadi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini yang menjadi pegangan dalam hidup Daud. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ini berbicara iman. Kita juga harus miliki ini dalam setiap hidup kita. Di tengah-tengah banyak masalah apapun yang kita alami, percaya dan berkatalah dalam hidupmu, sesungguhnya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Lewat lagu kita sering berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dia baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam setiap hidup orang yang mau datang mencari Tuhan. Ini biar setiap kita rindu untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Ya, kita selalu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Iya saudara, kita masih enak saudara, kita dengan tempat ibadah tidak begitu jauh. Saudara bayangkan di gereja-gereja lain, apalagi kalau di Jakarta saudara, begitu jauh. Ya, kita mau datang ibadah hanya beberapa waktu saja sudah sampai. Di daerah-daerah lain sudah begitu jauh. Harus mengeluarkan biaya yang besar. Iya saudara, belum di gereja persembahan, ditambah dia harus perjalanan pulang pergi, cukup besar yang harus dikeluarkan. Tenaga, waktu, juga finansial. Tetapi mereka tetap datang dan mencari Tuhan karena mereka tahu di rumah Tuhan mereka akan mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, kunci Daud kuat menghadapi setiap penderitaan yang terjadi. Yang ketiga, Daud percaya bahwa kebaikan Tuhan itu pasti dinyatakan. Dia percaya Tuhan pasti menyatakan kebaikannya di dalam kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun ini kita lihat saudara ya. Walaupun Daud belum tahu kapan jawaban dan belum melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan itu dinyatakan, namun Daud percaya bahwa hal itu pasti terjadi. Saya percaya hal yang sama kita alami. Kita sedang ada dalam pergumulan, kita sedang ada di dalam satu permohonan kepada Tuhan, di mana kita sendiri mungkin belum melihat tanda-tandanya. Bahkan kita sendiri mungkin belum tahu kapan ini terjadi, kapan jawaban Tuhan kita alami. Tetapi poin yang ketiga, seperti yang Daud lakukan, itu juga harus ada dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa jawaban Tuhan pasti terjadi, kebaikan Tuhan pasti kita alami. Itu sebabnya Daud katakan apa? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Mazmur 27 dalam ayat 13. Sesungguhnya aku percaya. Saudara katakan dalam imanmu.
Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya saudara, jawaban pertolongan dan kebaikan Tuhan itu terjadi, itu datang dalam setiap kehidupan kita. Apabila itu kita yakini saudara, maka itu akan terjadi dalam waktu yang dekat. Dikatakan di negeri orang-orang hidup, artinya terjadi sekarang, bukan nanti. Nah, ini yang Tuhan akan lakukan dalam setiap hidup kita. Yang terakhir, poin yang ada, yang dilakukan oleh Daud yang membuat sehingga dia tetap kuat menghadapi setiap apa yang terjadi. Yang keempat, Daud menantikan kehadiran Tuhan. Daud selalu rindu Tuhan hadir dalam hidupnya. Nah, di sini kita perlu belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi. Lebih dari semua jawaban atas setiap apa yang menjadi pergumulan Daud, kita lihat Daud dia lebih merindukan kehadiran Tuhan. Lebih dari semua berkat dan pertolongan yang dia harapkan untuk segera datang, tapi satu hal yang Daud inginkan, dia merindukan persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak yang sedang kita gumulkan, ada banyak yang sedang kita hadapi, ada banyak yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi lebih dari semuanya itu, kerinduan kita untuk kita mau datang dan bersekutu dengan Tuhan. Karena dari situlah kita akan melihat segala sesuatu Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya dalam ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu berkata, nantikanlah jawaban dari Tuhan. Dan Daud kembali dia berkata, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Setiap kita yang ada, kita juga mau jadi seperti Daud yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan bekerja dalam setiap hidup kita. Inilah 4 kunci yang membawa Daud mengalami kemenangan atas cobaan dan tekanan hidup. Daud dia bukan hanya tangguh dalam bertahan, tetapi ia tahu apa yang dia harus kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu sungguh ada dekat di hatinya, dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Yang diperlukan dalam hidup kita adalah kita menyadari dan mensyukuri dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Kalau kita yang ada, kita mau seperti Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita senantiasa menyadari dan mensyukuri atas setiap kebaikan Tuhan. Itu kita lakukan dengan segenap hati kita. Maka saya percaya, otomatis dalam hidup kita, kita akan rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Kita akan selalu rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Dan di balik semuanya itu, saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarlah hal ini menjadi acuan bagi kita dalam menghadapi beratnya perjuangan hidup, di mana kita percaya bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tidak pernah absen. Dia tetap berkarya dalam setiap hidup kita, dan yakinlah Tuhan yang akan terus menyatakan kebaikannya bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi pegangan kita dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi. Lakukanlah bagian kita. Biarlah 4 poin yang ada ini yang dilakukan oleh Daud sehingga membawa dia kuat, dia menang menghadapi setiap penderitaan yang ada. Ini juga ada dalam hidup kita supaya kita kuat, kita mampu. Bukan karena